Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan nikmat sehat serta nikmat sempat sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pandangan tentang suatu hal yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan kita saat ini, yaitu teknologi. Perkenalkan, nama saya Fitra Pramudia. Saya adalah salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Wahid Hasyim. Baik, hadirin sekalian, kita semua menyadari bahwa teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, tetapi telah menjadi pendorong utama dalam banyak aspek kehidupan kita. Mulai dari bagaimana kita berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga berinteraksi sosial. Semuanya kini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Namun, apakah kita benar-benar memahami sejauh mana teknologi ini telah membawa perubahan dalam kehidupan kita? Dan apakah kita sudah menggunakan teknologi ini dengan bijak? Baik, pertama, mari kita bicarakan mengenai peran teknologi dalam pendidikan. Kita semua sepakat bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Dulu, proses belajar mengajar sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Guru harus berada di depan kelas, siswa harus duduk di meja, dan semua informasi disampaikan melalui buku atau papan tulis. Namun, dengan adanya teknologi, semua itu berubah. Saat ini kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Internet memungkinkan kita mengakses sumber informasi yang tak terbatas. Platform pembelajaran online seperti Coursera, edX, dan Khan Academy memungkinkan kita mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dari para ahli di seluruh dunia. Di sisi lain, pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa tahun lalu juga menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam menjaga proses pembelajaran tetap berlangsung meskipun sekolah tutup. Teknologi telah menciptakan ruang kelas tanpa batas. Dengan e-learning, video konferensi, dan berbagai aplikasi pendidikan, anak-anak di pelosok desa bisa mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan mereka yang tinggal di kota besar. Ini adalah langkah besar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Namun, di balik semua ini, muncul tantangan baru, yaitu ketergantungan pada teknologi yang bisa membuat kita lalai dari nilai-nilai dasar pendidikan seperti interaksi sosial, empati, dan kreativitas. Selanjutnya, dalam dunia kesehatan, teknologi juga membawa perubahan yang luar biasa. Kita sekarang hidup di era di mana diagnosa penyakit bisa dilakukan dengan sangat cepat dan akurat berkat teknologi seperti MRI, CT scan, hingga robot bedah. Teknologi ini tidak hanya mempermudah pekerjaan para dokter, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita secara signifikan. Salah satu inovasi yang patut kita syukuri adalah kemajuan di bidang telemedicine. Kini kita tidak perlu lagi antri panjang di rumah sakit untuk sekedar konsultasi dengan dokter. Namun melalui aplikasi telemedicine, kita bisa berkonsultasi secara online, mendapatkan resep obat, dan bahkan melakukan pemeriksaan kesehatan jarak jauh. Teknologi memungkinkan kita tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan sehari-hari, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Namun, sama seperti dalam pendidikan, kemajuan teknologi di bidang kesehatan juga membawa tantangan. Munculnya berbagai aplikasi dan informasi media di internet bisa membingungkan masyarakat, terutama yang tidak memiliki latar belakang medis. Misi informasi atau diagnosa yang salah bisa menimbulkan resiko serius. Oleh karena itu, kita harus tetap berhati-hati dalam menggunakan teknologi ini dan selalu berkonsultasi dengan
tenaga medis profesional. Dalam dunia bisnis, teknologi juga memberikan dampak yang sangat besar. Tidak hanya bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi usaha kecil dan menengah. Internet dan teknologi digital telah meruntuhkan batas-batas geografis dan menciptakan peluang bisnis yang tak terbatas. Kini siapapun bisa menjalankan bisnis dari rumah dan menjangkau pasar global hanya dengan menggunakan smartphone. E-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah menjadi platform bagi jutaan pengusaha kecil untuk memasarkan produknya. Bisnis yang dulunya hanya dijalankan secara lokal, kini bisa bersaing di pasar internasional. Selain itu, munculnya teknologi seperti blockchain dan cryptocurrency juga mulai mengubah cara kita memandang sistem keuangan di masa depan. Bukan tidak memungkinkan transaksi keuangan akan sepenuhnya berbasis digital. Namun dalam perkembangan teknologi ini, ada satu hal yang perlu kita waspadai, yaitu masalah keamanan dan privacy. Dan kita menjadi komoditas yang sangat berharga. Perusahaan besar mengumpulkan data kita setiap kali kita menggunakan platform mereka. Dari kebiasaan berbelanja hingga preferensi pribadi, semua terekam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi di era digital ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, teknologi ini tidak hanya membawa perubahan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sosial kita. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok telah mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain. Teknologi membuat dunia terasa lebih kecil. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di belahan dunia, manapun dalam hitungan detik. Namun, kita juga ingat bahwa teknologi bukanlah pengganti interaksi manusia yang sebenarnya. Meskipun teknologi mempermudah komunikasi, hal ini juga membuat kita kehilangan kedekatan emosional yang sebenarnya. Berbicara melalui pesan singkat di layar tidak bisa menggantikan pertemuan tatap muka. Oleh karena itu, mari kita gunakan teknologi dengan bijak, tanpa melupakan esensi dari hubungan sosial yang sesungguhnya. Terakhir, saya ingin menekankan pentingnya penggunaan teknologi yang bijak. Teknologi adalah alat yang luar biasa, tetapi bagaimana kita menggunakannya akan menentukan dampak yang ditimbulkan. Jangan sampai teknologi mengendalikan kita, kitalah yang harus mengendalikan teknologi. Mari kita gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, seperti belajar, berinovasi, dan meningkatkan kualitas hidup kita. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Inovasi yang kita ciptakan hari ini akan menentukan arah masa depan. Mari kita bersama-sama memajukan bangsa ini melalui pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi demi masa depan yang lebih baik. Mungkin ada satu kutipan yang bisa saya sampaikan, yakni Ayn Rand pernah berkata, bahkan jika kabut asap merupakan risiko bagi kehidupan manusia, kita harus ingat bahwa kehidupan alam tanpa teknologi adalah kematian besar. Sekian dari saya akhiri. Bila mana ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.